Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu peserta PKPA angkatan ke-9. Jadi, perkenalkan nama saya Ibu Sukmawati S. Farem M. Farem APT yang diamanahkan oleh Koordinator PKPA Rumah Sakit untuk presentasikan salah satu materi yang biasanya diajarkan atau diperkenalkan pada kegiatan PKPA yang berjudul adalah pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi. Ya, baik. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ada dua hal. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan BMHP, ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Dan kali ini akan saya bahas adalah pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan pencatatan. Ya, untuk keenam materi yang di atas saya kira sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Ya, jadi saya tidak perlu mengulang untuk materi tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka materi yang pertama adalah penarikan. Ya, kita harus paham dulu apa sih definisi dari penarikan. Nah, penarikan adalah suatu tindakan menarik suatu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah diedarkan karena tidak memenuhi persyaratan baik dari khasiat, mutu, keamanan, dan labelnya. Nah, sebelum obat atau sediaan farmasi diedarkan di pasaran, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam literatur yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya saja sediaan obat atau bahan obat, nah harus memenuhi persyaratan yang ada dalam Farmakope Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Kemudian untuk obat tradisional, persyaratannya harus sesuai dengan materi Medika Indonesia. Kemudian alat kesehatan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh menteri, ya. Itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, ada dua jenis penarikan. Yang pertama adalah penarikan wajib, yang kedua adalah penarikan mandiri. Apa sih perbedaannya? Penarikan wajib adalah penarikan yang diinstruksikan oleh Badan POM, ya. Jadi Kepala Badan POM mengeluarkan surat instruksi penarikan yang ditujukan kepada pemilik izin edar. Nah, pemilik izin edar ini harus melakukan penarikan terhadap sediaan farmasinya yang telah diedarkan yang ada dalam surat instruksi penarikan dari kepada Badan POM. Kemudian kalau penarikan mandiri, penarikan yang diprakarsai atau diinisiasi secara sukarela oleh industri farmasi atau pemilik izin edar. Ya, jadi atas inisiatif dari produksinya sendiri, ya, untuk melakukan penarikan. Untuk landasan atau alasan penarikannya, untuk penarikan wajib
Biasanya karena ada hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat. Misalnya saja, masyarakat mengeluhkan terhadap sediaan farmasi obat yang digunakan eh, yang telah dikonsumsi pasien tersebut, ternyata ada keluhan yang merugikan kondisi pada pasien tersebut. Kemudian sarana pelayanan kesehatan memverifikasi hasil hasil keluhan masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya hasil verifikasinya ternyata positif, maka sarana pelayanan kesehatan ini seperti rumah sakit melapor kepada Badan POM. Nah, nanti Badan POM yang akan memverifikasi ulang kalau memang dinyatakan merugikan masyarakat karena hasilnya tidak bermutu atau keamanannya tidak terjamin, maka eh, Badan POM akan mengeluarkan instruksi penarikan ditujukan kepada pemilik izin edar atau industri farmasi. Kemudian alasan yang lain adalah hasil sampling dan pengujian. Jadi setiap waktu Badan POM atau instansi yang lain akan melakukan sampling dan pengujian pada beberapa sediaan yang telah diedarkan. Jadi kalau misalnya dari hasil pengujiannya ternyata ada obat yang tidak memenuhi persyaratan, khasiat, mutu, keamanan dan label, maka harus dilakukan penarikan wajib. Kemudian ada temuan hasil inspeksi dari Badan POM pada sarana pelayanan misalnya di rumah sakit. Dari hasil inspeksinya ternyata juga ditemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan, ya wajib dilakukan penarikan. Kemudian ada hasil kajian dari beberapa peneliti baik yang ada di akademisi ataupun dari industri, ternyata hasil penelitiannya atau kajiannya itu menunjukkan obatnya tidak aman dikonsumsi atau obatnya tidak berkhasiat, maka dilaporkan kepada Badan POM dan Badan POM yang akan mengeluarkan instruksi penarikan. Sedangkan untuk yang mandiri karena diprakarasai oleh pemilik izin edar, maka alasan penarikannya karena dia mendeteksi resiko yang ditimbulkan dari sediaan farmasi yang diedarkan. Ya, jadi dia mendeteksi sendiri. Obat yang diedarkan ternyata tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu dan tidak sesuai dengan persyaratan pelabelan, maka industri farmasinya bisa mengajukan untuk melakukan penarikan secara mandiri. Ya. Selanjutnya, penetapan kelas penarikan. Ya, ada beberapa obat-obatan yang masuk dalam kategori untuk dilakukan penarikan. Misalnya saja obat kelas 1. Obat kelas 1 ini adalah obat yang menimbulkan kematian, cacat permanen, cacat janin, dan atau efek yang serius bagi pasien. Ya, jika ditemukan obat-obatan yang bisa menimbulkan hal tersebut, maka harus dimasukkan dalam penarikan kelas 1. Nah, contoh obatnya misalnya ada obat steril yang terkontaminasi mikroba. Kemudian ada label dari obat tersebut tidak sesuai dengan kandungannya yang ada di dalam sediaan farmasi tersebut. Jadi harus dilakukan penarikan kelas 1. Kemudian untuk obat kelas kedua mengakibatkan penyakit atau pengobatan keliru sehingga menimbulkan efek sementara tapi bisa kembali ke kondisi semula. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi kalau dibiarkan terus-menerus beredar di pasaran tanpa ada kontrol, maka bisa merugikan masyarakat. Jadi dia dikategorikan obat kelas kedua. Contohnya ini adalah obat-obat yang masuk kategori obat non-steril yang terkontaminasi bahan-bahan yang merugikan, kemudian pelabelannya rusak, ya,
dan salah cetak dari label dari kemasan obat tersebut. Kemudian ada obat kelas ketiga. Obat kelas ketiga ini obat yang tidak menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap kesehatan. Ya, jadi untuk obat-obat ini contohnya adalah obat-obat yang misalnya labelnya kesalahan percetakan pada label tersebut, tapi tidak berkaitan dengan khasiat ataupun keamanan. Jadi mungkin ada beberapa komponen yang tidak terlalu berpengaruh pada isi yang ada dalam zat aktif tersebut. Misalnya saja efek sampingnya mungkin ada yang terlewatkan, itu masih bisa dimaklumi. Jadi obat ini masuk dalam kategori kelas penarikan obat kelas ketiga. Kemudian prosedur penarikan, ya. Tadi ada penarikan wajib dan penarikan mandiri. Ya. Yang pertama kita lihat adalah di bagian fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotek, kemudian puskesmas. Dia menginformasikan kepada Badan POM. Apa sih jenis informasinya? Bisa berupa keluhan dari masyarakat, kemudian hasil kajian atau penelitian di sarana rumah sakit tersebut ternyata ada obat yang tidak aman atau tidak berkhasiat, maka dia menginformasikan kepada Badan POM. Setelah Badan POM memverifikasi ternyata memang benar keluhan atau hasil kajiannya itu sediaan farmasi menjadi tidak sesuai dengan persyaratan, maka Badan POM mengeluarkan instruksi penarikan. Ya, ditujukan kepada siapa? Pemilik izin edar atau industri farmasi. Ya. Kemudian pemilik izin edar ini mengeluarkan surat penarikan lagi, tapi ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di mana sediaan obat yang mau ditarik itu berada pada rumah sakit tersebut. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Rumah sakit harus mengembalikan obat atau sediaan farmasi yang dimaksud dalam surat penarikan yang dikirim oleh si industri farmasi atau pemilik izin edar. Setelah dikembalikan maka harus dilaporkan secara berkala, ya. Nanti kita bahas di bawah bagaimana bentuk pelaporannya. Setelah itu harus ada pendokumentasian. Ya, itu adalah penarikan wajib. Yang mana sih penarikan mandiri? Tadi penarikan mandiri karena ada inisiasi atau diprakarsai oleh pemilik izin edar atau industri farmasinya sendiri. Jadi di sini yang pertama dilakukan pemilik izin edar menginformasikan rencana penarikannya kepada Badan POM. Apa sih bentuk informasinya? Harus jelas identitas obat apa yang telah dideteksi harus dilakukan penarikan. Ya. Misalnya obat paracetamol, ya. Kemudian harus jelas alasan penarikannya, apakah dia apakah ada keluhan dari masyarakat atau hasil kajian atau hasil hasil verifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh industri farmasi tersebut. Kalau sudah jelas alasan penarikannya, maka ditentukan lagi penetapan kelas penarikannya apa. Tadi sudah dijelaskan apakah dia masuk obat kelas 1, obat kelas 2, ataupun obat kelas ketiga. Setelah itu harus jelas jangkauan penarikannya. Jangkauan penarikan ini ada banyak sarana, misalnya saja rumah sakit, PBF, kemudian ada puskesmas atau apotek di mana obat yang akan ditarik itu berada atau terdistribusi pada pelayanan kesehatan tersebut. Kalau sudah jelas keempat informasi tersebut, maka
pemilik izin edar ini akan memberikan surat penarikan lagi kepada jangkauan penarikannya atau kepada sarana pelayanan kesehatan yang memiliki obat yang akan ditarik. Ya, kemudian pelayanan kesehatan akan mengembalikan obat yang dimaksud, kemudian dibuat pelaporannya. Laporannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan awal, pelaksanaan penarikan obat, di mana pelaporannya itu untuk obat kelas 1. Jadi kalau kita sudah menentukan dia masuk obat kelas 1, maka pelaporannya itu 1 hari setelah surat penarikan terbit. Ya. Kemudian kalau untuk obat kelas kedua, 5 hari setelah tanggal surat penarikan. Kalau obat kelas ketiga itu 10 hari dari tanggal surat penarikan. Sedangkan laporan berkala bisa kapan saja, tetapi antara laporan awal dengan laporan akhir. Ya. Kemudian untuk laporan akhir, hasil penarikan obat, pelaporannya untuk obat kelas 1 itu 20 hari sejak tanggal surat penarikan, obat kelas kedua 60 hari sejak tanggal penarikan, dan obat kelas 3 90 hari sejak tanggal penarikan. Ya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, pemusnahan. Ya, apa sih pemusnahan? Yaitu proses pelenyapan atau perusakan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, kemudian bahan medis habis pakai, karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat, keamanan, dan pelabelan. Ya, kemudian dipastikan obat-obat yang dimusnahkan tersebut itu dipastikan zat aktif yang ada di dalam obat tersebut itu tidak bisa dimanfaatkan lagi atau dirusak. Kemudian yang kedua, kemasannya juga harus dipastikan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian labelnya juga tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk didaur ulang, ya. Jadi dipastikan memang musnah atau dirusak untuk sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian apa sih syarat dan ketentuan untuk pemusnahan? Yang pertama, syaratnya tidak memenuhi syarat dalam pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau diketahui ada obat yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang ada dalam literatur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bisa dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, jadi harus dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ada produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, misalnya dia tidak bermutu karena rusak, terjadi perubahan warna, kemudian label dan kemasannya tidak bisa terbaca atau rusak, kemudian ada obat yang tidak bermutu karena rusak karena penyimpanannya yang salah, ya. Jadi harus dilakukan pemusnahan. Kemudian untuk obat-obat yang dicabut izin edarnya yang tadi sudah dijelaskan di bagian penarikan yang sudah tidak bisa diedarkan lagi, maka harus dilakukan pemusnahan. Kemudian yang utama adalah obat-obat yang kadaluarsa. Jadi biasanya rumah sakit akan melakukan stop of name untuk mendata obat-obat yang yang memiliki expired date yang lama ataupun yang sudah lewat, ya. Sehingga bisa dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ada obat-obat yang berhubungan dengan tindak pidana juga harus dilakukan proses pemusnahan. Kemudian ketentuan dalam proses pemusnahan tadi sudah saya jelaskan di depan. Dipastikan obat yang ada di dalam sediaan farmasi itu harus rusak, tidak boleh digunakan
kembali, karena kalau dia digunakan kembali maka akan menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia. Kemudian kemasannya juga dan labelnya harus dipastikan betul-betul rusak ya. Kemudian dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian tahapan pemusnahan apa saja? Ada beberapa tahapan. Jadi kalau di rumah sakit, penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit akan membuat daftar obat yang akan dimusnahkan. Nah, setelah ada daftar obat yang dimusnahkan, misalnya dalam satu kali pemusnahan itu ada 10 item daftar, dibuatkan daftarnya terlebih dahulu. Setelah jadi daftarnya beserta dengan alasan pemusnahannya, kenapa, apakah dia obatnya rusak atau apakah dia obatnya kadaluarsa, ya, maka dibuatkan lagi berita acara pemusnahan. Ya. Setelah berita acara pemusnahannya selesai, tapi belum ditandatangani, tapi sudah jadi formulirnya, maka dikoordinasikan dengan saksi kapan jadwalnya, kemudian apa metodenya, dan di mana tempat pemusnahannya. Kemudian pada saat hari H disiapkan tempat pemusnahannya, di lokasinya di mana. Kemudian kalau selesai dilakukan penyiapan tempatnya, maka dilakukan proses pemusnahan obat tersebut. Jadi kalau selesai dilakukan proses pemusnahan, barulah ditandatangani berita acara pemusnahan. Nah, untuk formulirnya ini ada contoh yang saya perlihatkan. Di sini ada berita acara pemusnahan untuk obat yang kadaluarsa atau rusak. Misalnya pada hari apa ditulis, kemudian tanggalnya, bulan dan tahunnya, kemudian nama kepala instalasi farmasi rumah sakitnya, nomor SIPA-nya, nama rumah sakitnya, alamat rumah sakitnya, beserta dengan saksi-saksi yang menghadiri proses pemusnahan sediaan farmasi tersebut. Ya, biasanya ada apoteker atau asisten apoteker kalau untuk pemusnahan obat kadaluarsa atau yang rusak. Tetapi di sini ada tembusannya, ya. Jadi dibuat tempat rangkap, kemudian ditembuskan atau dikirim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Balai POM, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, ya dituliskan Provinsi Sulawesi Selatan, ya Kota Makassar. Jadi harus lengkap. Kemudian di BAP ini juga ada tempat dilakukan pemusnahannya di mana. Jadi jelas kalau misalnya di rumah sakit harus dituliskan alamatnya serta lokasinya di mana dengan jelas. Kemudian ada berita penandatanganan. Penandatanganan di sini adalah kepala instalasi farmasi rumah sakit beserta saksi yang dituliskan namanya di atas. Berita acara ini harus ada lampirannya, ya. Lampirannya ini adalah berupa daftar obat yang dimusnahkan. Tadi di langkah pertama adalah membuat daftar obat yang dimusnahkan, ya. Ini dituliskan nomor obat yang dimusnahkan, kemudian item obatnya apa saja, jadi harus lengkap. Misalnya amoksisilin 500 mg tablet, ya. Jumlahnya berapa? Misalnya 10.000 tablet. Kemudian alasan pemusnahannya apakah dia rusak atau kadaluarsa. Ya, jadi harus jelas. Kalau misalnya 10 item, ya 10 item dilampirkan di daftar obat yang dimusnahkan. Kemudian tetap ada penandatanganan oleh kepala instalasi rumah sakit, kemudian ada saksi-saksi yang telah dituliskan namanya dalam BAP. Kemudian bagaimana sih pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang ada di persyaratan perundang-undangan? Sebenarnya hampir sama dengan yang sediaan obat yang kadaluarsa atau rusak, tetapi di sini ada pengujian sebelum dilakukan pemusnahan. Jadi yang pertama tetap membuat daftar obat yang dimusnahkan. Jadi penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit membuat daftar obat yang dimusnahkan.
Setelah jadi daftar narkotika psikotropikanya, maka penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit ini akan mengirimkan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Kemenkes, Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, setelah sampai suratnya, maka instansi tersebut akan menetapkan saksinya untuk dikirim ke tempat dilakukan proses pemusnahan. Ya. Setelah ditetapkan saksinya, maka saksi tersebut akan melakukan uji organoleptis pada narkotika, psikotropika, dan prekursor yang akan dimusnahkan. Nah, kalau sudah sesuai, maka dibuat berita acara pemusnahan yang tadi, ya, yang mengisi formulir BAP-nya. Nah, setelah selesai, maka dilakukan proses pemusnahan, kemudian ditandatangani BAP-nya, ya, dibuat dalam 3 rangkap dan dikirim pada tembusannya. Nah, kemudian laporannya itu harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dan ada dokumentasi. Nah, dokumentasinya ini bisa berupa video atau gambar, ya. Ya. Kemudian bagaimana sih bentuk BAP-nya? Jadi tetap ada hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian nomor di mana peraturan tersebut diambil, kemudian nama pimpinan instansi farmasi rumah sakitnya apa, nomor SIPA-nya, nama sarana farmasinya, dan alamat farmasinya di mana. Kemudian ada saksi. Jadi saksinya tadi kan ada instansi dari 3 instansi. Nah, setelah ada penetapan saksi dari instansi tersebut, dituliskan namanya di sini, ya, karena dia yang melakukan pengujian organoleptis. Kemudian ditetapkan pukul berapa dilakukan pemusnahan dan tempatnya di mana. Kemudian pemusnahannya itu dilakukan dengan cara apa, apakah ditanam atau dibakar, ya, tergantung dengan metode yang ditetapkan. Nah, kemudian dibuat 4 rangkap, kemudian dikirim pada tembusannya. Nah, selanjutnya ada penandatanganan oleh direktur rumah sakit, kemudian ada penandatanganan oleh PJ instalasi farmasi rumah sakitnya, dan ada saksi-saksi yang bertugas. Ya. Ya, berikutnya adalah lampiran dari BAP untuk narkotika dan psikotropika. Nah, yang membedakan adalah dari kolom harganya, ya. Tetap ada nomor urutnya, nama obatnya, ya, satuan dari obat tersebut, kemudian jumlahnya berapa, harganya, dan keterangannya bagaimana. Apakah dia rusak atau expired. Nah, kemudian tetap ada penandatanganan oleh direktur rumah sakit dan saksi serta PJ instalasi farmasi rumah sakitnya. Kemudian pengendalian. Nah, ini adalah pengelolaan sediaan farmasi yang biasanya dilakukan di rumah sakit dengan cara mengendalikan ketersediaan obat, mengendalikan penggunaannya, dan penanganan ketika produknya hilang, rusak, ataupun expire. Ya, jadi ada strategi khusus yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mengendalikan ketersediaan obat yang ada di rumah sakit. Dan ada strategi untuk bagaimana menjaga penggunaan obat tetap optimal di rumah sakit tersebut. Untuk pengendalian ketersediaan, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit untuk mencegah atau mengatasi kekurangan atau kekosongan obat. Jadi misalnya ada obat
yang diminta oleh dokter untuk diberikan kepada pasien ternyata kosong atau stoknya sedikit di rumah sakit. Maka hal yang pertama dilakukan bisa mengganti obat dengan obat yang lain yang memiliki zat aktif yang sama. Ya. Jadi mengganti obat yang dimaksud oleh dokter dalam resepnya dengan obat yang lain, tetapi obat yang lain ini memiliki zat aktif yang sama. Kemudian yang kedua, mensubstitusi atau mengganti obat dalam satu kelas terapi. Jadi kalau misalnya yang diresepkan adalah analgetik, mungkin bisa ada alternatif yang lain untuk analgetik yang lain. Ya, yang penting dia satu kelas terapi. Tuh. Kemudian bisa juga kita bekerja sama dengan apotek atau rumah sakit yang lain. Ya, jika terjadi kekurangan atau kekosongan obat. Jadi kita bermohon pada apotek atau rumah sakit yang lain untuk meminta atau mengadakan obat yang kekurangan atau kosong tersebut. Sehingga stok yang ada pada rumah sakit itu tetap ada. Ya. Kemudian ternyata ada obat yang dibutuhkan rumah sakit tetapi tidak ada dalam formularium. Ya, jadi bisa bermohon kepada tim penyusun formulariumnya untuk dimasukkan dalam formularium rumah sakit sehingga pada saat akan dilakukan proses perencanaan obat itu bisa diadakan. Ya. Jadi saya kira ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian untuk pengendalian penggunaan. Pengendalian penggunaan ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap melakukan pencatatan pada kartu stok. Kita harus paham dulu apa sih kartu stok. Biasanya kartu stok itu digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi. Jadi setiap ada mutasi atau setiap ada transaksi, baik itu penerimaan dari PBF atau dari depo-depo atau apotek lain yang bekerja sama, itu harus dicatat pada kartu stok. Kemudian kartu stok juga digunakan jika ada obat yang keluar, jadi dicatat pada kartu stok tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa penggunaan obat-obat itu bisa terkendali dengan melihat catatan pada kartu stok. Jadi kalau dia kurang bisa diantisipasi dengan langkah yang di awal tadi yang ketersediaan. Ya. Kemudian memperkirakan atau menghitung stok optimum. Ya, di rumah sakit kan mempunyai unit-unit pelayanan. Seperti depo rumah sakit rawat jalan, depo rawat inap, IGD, ya, kemudian ada ICU, semuanya membutuhkan obat. Jadi instalasi farmasi rumah sakit sudah memperkirakan stok optimum yang bisa digunakan pada depo-depo tersebut itu harus jelas, ya, sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan. Ya, jangan sampai di rawat jalan obat A ternyata terlalu banyak, tidak terlalu didistribusikan kepada pasien, jadi akan mengurangi pendistribusian obat yang ada di rumah sakit. Jadi harus betul-betul diperkirakan berapa sih stok optimum untuk masing-masing depo tersebut. Jadi ada perencanaan untuk masing-masing depo tersebut. Jadi tidak ada kekurangan ataupun kelebihan pada unit-unit pelayanan. Ya. Kemudian bagaimana sih penanganan ketika terjadi kadaluarsa atau akan kadaluarsa? Nah, untuk obat yang akan kadaluarsa biasanya diberikan tanda khusus. Dikasih pelabelan FEVO, first expire first out. Jadi obat-obat yang sudah akan kadaluarsa sebaiknya ditempatkan di depan
pada rak penyimpanan. Jadi pada saat ada obat yang meresepkan obat tersebut, maka yang diambil adalah obat yang expired date-nya lebih duluan dibanding obat yang lainnya. Itu. Kemudian sediaan yang sudah expired date jangan dicampur dengan obat yang masih bagus, ya. Tetapi diberikan penandaan khusus dengan kode misalnya sudah kadaluarsa. Ya, kemudian ditempatkan pada tempat yang terpisah sehingga tidak merugikan kesehatan masyarakat. Kemudian dikembalikan ke distributor jika ada perjanjian sebelumnya atau dimusnahkan, ya. Jadi ada dua kemungkinan, kita bisa mengembalikan atau dimusnahkan. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya di bagian pemusnahan. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan ketika produk rusak. Instalasi farmasi rumah sakit, dia menerima laporan dari unit-unit atau depo-depo yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi misalnya depo rawat jalan, ada 10 item produk yang rusak. Kemudian dia mengirimkan fisik barang tersebut. Ya, misalnya saja IGD memiliki 5 item obat yang rusak. Jadi dia melaporkan dan mengirim fisik obat yang rusak tersebut. Kemudian ditempatkan pada lokasi yang terpisah. Jadi ada tempat khusus atau ruangan tersendiri untuk produk yang rusak. Dan produk yang rusak itu harus dievaluasi kerusakannya, jangan dibiarkan saja. Jadi dievaluasi, kenapa dia bisa rusak? Apakah karena salah penyimpanan, ataukah kemasannya robek atau tidak terbaca? Ya, jadi harus jelas penyebab kerusakannya. Karena kalau tidak diketahui penyebab kerusakannya, maka bisa berdampak pada sediaan farmasi yang lainnya yang memiliki kondisi yang sama, ya. Kemudian bisa juga dikembalikan ke distributor atau dimusnahkan, ya. Kemudian bagaimana sih penanganan ketika produk hilang? Ya, solusinya kita telusuri dulu pada kartu stok. Tadi kan kartu stok fungsinya adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan dari sediaan farmasi. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara jumlah yang ada pada kartu stok dengan fisik, ya, fisik dari obat tersebut, bisa ditelusuri lewat kartu stok siapa sih yang mengeluarkan atau yang melakukan pencatatan sehingga tidak terjadi kesesuaian antara kartu stok dengan barangnya. Kemudian yang kedua mencocokkan dengan fisik barang. Jadi dari data kartu stok itu kita harus memastikan betul-betul yang ada pada kotak penyimpanan obat itu sudah sesuai, ya. Jadi fisik barangnya sudah sesuai dengan kartu stok. Kemudian untuk narkotika dan psikotropika harus dilakukan serah terima pergantian dinas. Jadi sebaiknya mungkin idealnya itu pada saat terjadi pergantian dinas pagi ke siang itu petugas melaporkan jumlah narkotika dan psikotropikanya. Ya. Jadi ada tanggung jawab yang diberikan dari petugas yang bertugas saat itu. Ya, sehingga jelas kapan produknya hilang karena sudah ada pelaporan sebelumnya. Kemudian yang keempat bisa dilengkapi dengan prasarana CCTV untuk mendeteksi di mana sih produk hilang tersebut. Itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh rumah sakit untuk menanggulangi atau mengendalikan ketersediaan obatnya. Nah, yang terakhir adalah administrasi. Ya. Administrasi ini sangat penting dalam
dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai yang ada di rumah sakit. Karena sebaiknya selalu ada proses pencatatan secara berkala. Dari semua jenis pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian penyimpanan, penerimaan, ya, sampai kepada pendistribusian dan pelaporan itu harus ada dokumentasi atau pencatatan. Ya. Ya, pencatatan merupakan bagian dokumentasi penting dalam setiap proses pengelolaan sediaan farmasi. Ya, tadi saya jelaskan misalnya untuk perencanaan ada buku tersendiri. Ya, untuk pengadaan ada hal yang harus dilakukan sebagai bentuk pencatatannya. Nah, kita masuk satu persatu. Nah, misalnya saja perencanaan. Contohnya pencatatan di buku defekta. Nah, harus jelas dulu defekta ini apa. Yaitu buku yang digunakan untuk mencatat perbekalan farmasi yang kosong atau tinggal sedikit. Jadi kalau sudah ada obat yang sudah stoknya kosong atau tinggal sedikit, segera dituliskan di buku defekta. Nah, jadi prosedurnya bagaimana? Diperiksa dulu ketersediaan perbekalan farmasi pada tempat penyimpanan. Jika terjadi kekosongan atau tinggal sedikit stoknya, maka ditulis di buku defekta. Ada beberapa unit farmasi yang bisa melakukan pencatatan ini. Ada depo-depo yang ada di rumah sakit, baik itu rawat jalan, rawat inap, ya. Kemudian ada depo IGD, ada bedah sentral, kemudian ada gudang. Ini bentuk format buku defekta. Jadi kapan misalnya hari Senin kita mengecek perbekalan farmasi kita pada tempat penyimpanannya. Oh, ternyata tinggal satu biji. Jadi dituliskan hari dan tanggal pengecekannya, kemudian dituliskan nama obatnya, misalkan paracetamol. Sisanya satu strip misalkan. Kemudian kebutuhannya berapa? Kebutuhan ini didapat dari kartu stok. Di situ di kartu stok kan ada jumlah penerimaan. Jadi jumlah penerimaan itulah yang kita pindahkan di kebutuhan. Ya. Nah, apa gunanya supaya pada saat akan melakukan perencanaan itu jumlah yang ada pada kebutuhanlah yang akan dimasukkan dalam perencanaan kita. Kemudian untuk buku defekta gudang farmasi hampir sama dengan yang ada pada apotek atau depo-deponya, tetapi dia ada tambahan kolom yaitu PBF-nya. Jadi misalkan kebutuhan untuk 1000 tablet itu didapatnya dari PBF mana. Ya. Jadi orang yang akan melakukan perencanaan tidak kesulitan lagi mencari fakturnya, ya, karena sudah ada informasi tempat distributor di mana obat itu akan diadakan, ya. Jadi ada informasi pada buku defekta. Kemudian untuk di pengadaan, contoh pencatatan di pengadaan ada pada surat pesanan. Di surat pesanan sediaan farmasi secara umum itu dituliskan dulu nama sarananya apa, misalnya instalasi farmasi rumah sakit apa, kemudian alamat rumah sakitnya di mana, kemudian nama pimpinan penanggung jawabnya siapa, nomor sipanya berapa. Kemudian ada tanggal pembuatan surat pesanan dan ada tujuan. Yang terhormat ini adalah distributor di mana kita akan melakukan pemesanan obat. Alamatnya di mana, dan nomor suratnya berapa, kemudian dituliskan nomor berapa jumlah obat yang akan dipesan pada distributor tersebut. Jangan menuliskan obat yang tidak ada pada PBF atau distributor tersebut, ya. Kalau misalnya ada obat yang dalam perencanaan kita tidak ada pada PBF tersebut, buat pesanan yang lain.
ya. Kemudian harus jelas nama sediaannya, bentuk sediaannya seperti apa, kekuatannya, jumlah berapa yang dipesan. Nah, itu harus jelas. Kemudian ada tanda tangan dan stempel dari pimpinan atau penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakitnya. Di sebelahnya ada contohnya lagi, silahkan dilihat. Ya. Kemudian untuk surat pesanan narkotika dan psikotropika, ini agak berbeda dengan yang sediaan farmasi pada umumnya. Nah, di sini yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakitnya, jabatannya apa, kemudian mengajukan pesanan narkotika pada nama distributornya, misalnya PT Kimia Farma, alamatnya di mana, dan nomor teleponnya berapa. Kemudian dengan narkotika yang dipesan, di sini di formnya dituliskan sebutkan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Ya. Jadi kalau misalnya yang dipesan adalah kodein, jadi tulis kodein, bentuk sediaannya tablet, ya kekuatannya misalnya 10 mg, kemudian sebanyak 10 10 angka Romawi, kemudian buka kurung 10 ditulis huruf, kemudian ditulis apakah dia dos atau box, ya. Kemudian narkotika tersebut akan dipergunakan untuk sarana, nama sarananya apa? Misalnya instalasi farmasi rumah sakit apa? Alamatnya di mana? Kemudian harus ada tanda tangan pemesan dari narkotika tersebut. Ya, ingat catatannya ada rangkap, ya. Kemudian ini berlaku untuk satu jenis narkotika. Jadi kalau misalnya di perencanaan kita ada 3 jenis narkotika, berarti kita harus membuat 3 jenis surat pesanan narkotika, meskipun dia satu PBF, ya. Tuh. Kemudian untuk surat pesanan psikotropika yang membedakan adalah dari segi pesanannya. Kalau narkotika satu surat pesanan itu satu jenis narkotika. Tapi kalau psikotropika satu surat pesanan bisa beberapa jenis obat psikotropika. Tetapi psikotropika yang di sini adalah yang dipesan pada satu PBF tersebut. Jadi kalau PBF-nya psikotropika yang ada dalam perencanaan kita tidak ada pada PBF tersebut, dibuatkan lagi surat pesanan psikotropika yang lain. Tetapi kalau untuk psikotropika bisa digabung lebih dari satu jumlah obat yang akan dipesan. Beda dengan narkotika. Kemudian ada surat permintaan narkotika psikotropika pada sarana yang lain, misalnya apotik atau rumah sakit, ya. Misalnya kita kerjasama dengan rumah sakit A atau apotik A, kita bisa meminta narkotika atau psikotropikanya, karena ada kerjasama sebelumnya. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dituliskan dalam surat permintaan tersebut. Apa syaratnya? Dituliskan nama dari yang meminta, ya, kemudian jabatannya apa, nama sarananya apa, misalnya instalasi farmasi rumah sakit, kemudian mengajukan permintaan narkotika kepada sarana apotik A, alamatnya di mana, kemudian dengan narkotika psikotropika yang diminta adalah disebutkan nama narkotikanya, kemudian bentuk sediaannya, kekuatannya, dan jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Ya, seperti saya contohkan tadi surat pesanan narkotika. Kemudian ada lagi keterangan di bawahnya. Untuk melayani resep, disebutkan nomor resepnya, tanggal resepnya, nama pasien, jumlah dalam resep, nama fasilitas pelayanan yang menerbitkan resep tersebut. Kemudian surat permintaan ini harus melampirkan kopi resep, ya, melampirkan kopi resepnya sebagai bukti bahwa memang ada resep yang meminta narkotika psikotropika tersebut. Kemudian yang bertanda tangan adalah pemesan, yaitu nama apotekernya dan nomor SIPA-nya.
Kemudian pada penerimaan. Penerimaan itu bisa pencatatannya di buku faktur. Pada saat kita menerima obat yang telah dipesan, kita tidak serta-merta langsung menerima begitu saja obat yang dikirim oleh PBF. Tetapi kita pastikan dulu apakah obat yang dipesan, apakah obat yang datang itu, apakah obat yang ada catatannya di faktur tersebut itu sudah sesuai dengan pesanan obat yang ada dalam surat pesanan kita. Nah, untuk pencatatannya itu kita bisa menggunakan format buku faktur. Jika sudah sesuai obat yang dipesan dengan barang yang datang. Dituliskan di sini tanggal berapa fakturnya datang atau obatnya dikirim, kemudian nama distributornya, PBF-nya mana, kemudian nomor fakturnya, nama barangnya, misalkan ada 5 item, dituliskan 5 item, kemudian nomor batch-nya berapa. Kalau misalnya satu jenis obat, tapi ada 2 nomor batch, tetap dituliskan 2 kali. Ya, jumlahnya berapa, kemudian netonya, kemudian total harganya berapa, dan paraf. Kemudian penyimpanan. Pada saat penyimpanan, pencatatannya bisa dilakukan di kartu stok. Jadi setelah obatnya datang, kemudian kita melakukan proses penerimaan, sudah sesuai dengan faktur dan surat pesanan, maka obat tersebut harus disimpan pada tempat penyimpanannya. Pada saat kita menyimpan, harus mencatat di kartu stok pada kolom jumlah penerimaan. Pada saat ada transaksi penjualan atau pengeluaran obat harus dicatat pada kartu stok pada jumlah pengeluaran. Untuk kartu stok, jadi satu kartu stok itu satu jenis obat. Jadi di sini nama perbekalan farmasi misalnya paracetamol tablet. Ya, kalau misalnya ada obat amoksisilin berarti buat lagi seperti ini. Nama perbekalannya amoksisilin tablet. Terus kemasannya apa? Kemasannya apakah dia dus atau dia botol? Jadi dituliskan. Kemudian isi kemasannya. Isi kemasannya misalnya 1 dos masing-masing 10 strip. Ya, jadi dituliskan pada bagian isi kemasan. Jadi kalau saya sarankan kalau misalnya dalam bentuk tablet, lebih baik menuliskan dalam bentuk tablet untuk isi kemasannya. Nah, misalkan satu dos masing-masing 10 strip, berarti satu strip itu masing-masing 10 tablet. Ya. Karena obat yang keluar itu biasanya kan ada yang 5 tablet saja, berarti setengah dari satu stripnya. Jadi lebih bagus pencatatannya jika seperti itu. Kemudian kolom-kolomnya ini ada beberapa. Yang pertama ada tanggal penerimaan atau pengeluaran, tergantung kalau misalnya ada barang masuk berarti dituliskan tanggal penerimaannya, kemudian nomor dokumennya berarti nomor fakturnya. Kemudian sumber atau tujuan, jadi kalau misalnya penerimaan berarti sumbernya dari PBF ya. Kemudian nomor batch sediaan perbekalan farmasinya itu apa, berapa. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga ditulis ya. Kemudian jumlah penerimaannya berapa, misalkan 1000 tablet. Ya, ditulis 1000 tablet, kemudian jumlah pengeluarannya dikosongkan, kemudian sisa stoknya adalah 1000 tablet. Kemudian harus ada paraf yang melakukan pencatatan tersebut supaya bisa dideteksi pada saat ada barang hilang. Kemudian kalau misalnya pada hari berikutnya ternyata ada yang mengeluarkan, ya, jadi ditulis tanggal pengeluarannya, ya, sumbernya dari mana, nomor dokumennya misalkan resep, ya, nomor resep atau nomor antrian boleh. Kemudian tujuannya kemana, misalnya untuk pribadi atau untuk depo-depo, ya, itu bisa
dilakukan. Kemudian nomor batch-nya, kemudian tanggal kadaluarsanya dituliskan, kemudian jumlah pengeluaran, jangan jumlah penerimaan, ya. Kemudian pengurangannya misalnya saja 90 tablet, berarti sisa stoknya kalau tadi awalnya 1000 dikurang 90, itulah sisa stoknya. Kemudian dilakukan paraf, ya. Apa sih fungsi kartu stok? Yang pertama adalah mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran obat. Jadi setiap ada obat yang masuk pada kotak penyimpanan, setiap ada obat yang keluar dari kotak penyimpanan obat harus dilakukan pencatatan. Ya. Kemudian data pada kartu stok bisa dimanfaatkan untuk perencanaan periode berikutnya. Ya, karena di situ ada data berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan. Jadi kita bisa memprediksi berapa sih kebutuhan obat yang seharusnya diadakan pada rumah sakit tersebut. Nah, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan, ya. Kemudian kartu stok obat diletakkan berdekatan dengan obat yang bersangkutan. Jangan obatnya itu tempatnya ada di atas, kartu stoknya di bawah, ya. Di bawah, paling rak yang di bawah, ya. Jadi harus dekat dengan obat yang dimaksud dalam kartu stok tersebut. Kemudian pencatatan harus dilakukan setiap kali ada mutasi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Jadi selalu dilakukan pencatatan. Mutasi obat dari instalasi farmasi rumah sakit ke depo-depo juga harus tercatat. Ya. Jadi depo-depo kan juga butuh obat. Jadi instalasi farmasi rumah sakit mencatat di kartu stoknya tersendiri, nanti tujuannya ke depo-depo. Apakah dia unit rawat jalan, unit gawat darurat, dan sebagainya. Jadi tetap dilakukan pencatatan. Kemudian setiap pengembalian obat wajib dicatat dalam kartu stok. Nah, misalnya di rumah sakit, depo rawat jalan ingin mengembalikan obat ke instalasi farmasi rumah sakit. Ya. Jadi tetap mencatat pengembaliannya. Nah, jadi pengembaliannya berarti telah menerima atau dicatat pada bagian tanggal penerimaan dan jumlah penerimaan. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Ya, salah satu bentuk pelaporan yang selalu dilakukan tiap bulan oleh apoteker yang ada di rumah sakit maupun di sarana pelayanan kesehatan yang lain, yaitu pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika. Sekarang sudah ada sistem informasi pelaporan sediaan jadi narkotika dan psikotropika, jadi login dengan password yang telah ditetapkan. Kemudian apotekernya akan melaporkan tiap bulannya. Jadi ada periode-periode tertentu. Kemudian apa sih isi dari sistem ini? Ada nama-nama obat, narkotika dan psikotropika, ya. Dan sudah memang ada di dalam sistem tersebut, tinggal dimasukkan jumlah obat yang digunakan pada sarana pelayanan kesehatan. Misalnya untuk kodein berapa stok awalnya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan sisa stoknya berapa. Kalau misalnya ada di dalam sistem obat tersebut tetapi di sarananya kita tidak ada, tetap dituliskan 000. Jadi hasil rekapitulasinya itu tetap terekam datanya, apakah ada obatnya atau tidak. Kemudian yang bertanda tangan adalah apoteker yang melakukan pelaporan. Kemudian ada administrasi keuangan. Jadi segala bentuk penggunaan dana untuk melakukan perencanaan obat, mengendalikan obat, serta membuat pelaporan administrasi tetap harus dirincikan bagaimana administrasi keuangannya. Kemudian ada administrasi penghapusan. Tadi ini sama dengan yang saya jelaskan pada bagian
eh, pemusnahan. Ya, jadi kalau misalnya ada sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis pakaian tidak terpakai karena misalnya dia kadaluarsa ataupun rusak, maka kita harus bermohon untuk dilakukan proses penghapusan atau pemusnahan. Ya. Jadi tetap ada pencatatan ya, tadi ada BAP-nya, berita acara pemusnahan. Ya, saya kira itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi untuk hal-hal yang kurang dipahami. Eh, Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.